Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 26 Januari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Makna Membasuh Kaki. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh. Sebab aku memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat keteladanan daripada Tuhan dan Juru Selamat kami, bagaimana membasuh kaki murid-muridnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, makna membasuh kaki dan peristiwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya adalah sebuah peristiwa yang memang menjadi inspirasi. Tidak hanya kita sebagai anak-anak Tuhan, tapi menjadi inspirasi bagi semua tokoh-tokoh yang ada di dalam dunia ini. Bahkan mereka yang tidak percaya kepada Kristus mengambil contoh seperti ini di dalam pelatihan-pelatihan tentang kepemimpinan. Bagaimana menjadi seorang pemimpin, memberikan teladan dan contoh, itu dipakai oleh banyak orang. Lalu kita akan berbicara apa yang dimaksud dengan makna membasuh kaki. Mari kita belajar mempelajari akan situasi yang ada di zaman terdahulu. Kita tahu dengan jelas bahwa di zaman terdahulu tentu jalanan tidak serapi sekarang. Kalau sahabat seperjalanan minimal berjalan di negara yang sangat bersih seperti di Singapura. Saya berjalan di Singapura, jalan kaki pulang, sandal itu dipegang bagian bawahnya masih tetap bersih. Tetapi tidak demikian kalau kita berada di zaman terdahulu, di padang pasir, di tanah yang kemudian masih kotor. Tentu di bawah daripada tali kasut-kasut itu membawa kotoran dan juga debu, sehingga memang sandal perlu dilepas, kemudian dibersihkanlah kaki. Jadi budaya yang namanya membersihkan kaki adalah perkara besar, perkara yang sangat biasa di waktu itu. Tentu bagi mereka yang punya uang yang cukup, maka akan ada hamba-hamba yang membasuh kaki daripada para tamu dan bahkan setiap kita masing-masing. Itu terjadi dalam setiap budaya manusia. Tentu kalau mereka yang biasa saja tidak melakukan semuanya itu. Tentu mereka yang kaya, segala sesuatu ada hambanya. Bahkan belum ada katakanlah AC di zaman terdahulu. Kalau seorang yang raja, dia akan ada satu dayang-dayang membawa kipas untuk memberikan kesejukan kepada rajanya. Jadi artinya membasuh kaki adalah pekerjaan seorang hamba. Pekerjaan tanda kutip kalau boleh dikatakan secara strata sosial, adalah pekerjaan rendahan, dan ini yang melakukannya adalah Tuhan yang punya segala sesuatu, yang dalam segala ketinggian, dalam kemuliaan, kemahakuasaan, dan tidak ada lebih. Jadi ini kalau ada seorang raja saja membasuh kaki pegawainya, itu luar biasa. Ini Tuhan yang membasuh kaki manusia pendosa, membasuh kaki sedemikian rupa. Dan itu tidak hanya sebagai bentuk dari pembersihan kaki, tetapi Kristus datang ke dalam dunia membasuh seluruh dosa kita. Jadi artinya makna yang lebih dalam daripada membasuh kaki adalah membasuh seluruh keberadaan kita yang berdosa, dikuduskan, disucikan, dimurnikan, diangkat kita menjadi anaknya. Artinya kalau kita melihat bagaimana seorang ayah, seorang ibu, tatkala ada anak yang baru lahir lalu bertumbuh, dia belum bisa katakanlah buang air kecil, buang air besar sendiri, maka orang tua tidak segan-segan untuk membersihkan seluruh kotoran yang ada di dalam katakanlah yang pembuangan daripada anak yang dicintainya. Dia memegangnya pun dalam kondisi yang memang terpaksa harus melakukan, dia akan lakukan. Karena apa? Karena rasa sayang. Seseorang yang memiliki rasa cinta dan sayang yang sangat tinggi, dia akan sanggup melakukan apapun, bahkan nyawa pun akan diberikan untuk orang yang dicintainya. Perkara paling kotor pun akan ditempuhnya demi membersihkan katakanlah orang yang dicintainya. Tatkala seorang ibu mungkin terjatuh, dia tidak peduli badannya yang jatuh kotor, dia akan lindungi yang pertama. Anaknya yang masih kecil, dia akan peluk sedemikian rupa. Maka gambaran ini juga kita lihat di dalam Alkitab tentang seekor induk ayam melindungi anak-anaknya dengan kepak sayapnya, karena ada burung raja wali yang mau menyergap dan memangsa, memakan anaknya. Maka induk ayam akan melindunginya. Badan induk ayam akan tercakar, akan luka, dia tidak peduli. Yang penting anaknya terlindungi. Itulah gambaran daripada membasuh kaki. Bagaimana Kristus mencintai kita melakukan perkara membasuh kaki.
Lalu firman Tuhan berkata, aku melakukannya semuanya itu untuk menjadi teladan supaya kamu juga saling membasuh kaki satu dengan yang lain. Artinya kematian Kristus yang hanya bisa dilakukan oleh Kristus dalam menebus dosa. Tetapi setelah menebus dosa, maka kita satu dengan yang lain dipanggil untuk saling mengasihi, saling mendukung, saling mengerti, saling menolong, saling menopang, saling memberkati. Itu yang disebut dengan makna daripada membasuh kaki. Berani melakukan perkara-perkara buat mereka-mereka mungkin yang terpinggirkan, yang tersisihkan, yang tidak beruntung, para anak yatim piatu, para janda, orang yang terpinggirkan, kaum marginal yang ada di pelosok, di berbagai kota, di daerah, bahkan di seluruh pelosok dunia. Maka itu yang disebut dengan Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi bagi Kristus, agar kita pergi ke seluruh dunia menyampaikan berita kebaikan Allah, agar seluruh suku, bangsa, dan bahasa boleh mengenal siapakah Kristus, yaitu juru selamat yang membasuh tidak hanya kaki para murid, tetapi membasuh seluruh dosa-dosa dunia dan setiap manusia. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, oleh bilur-bilurnya, oleh darah anak domba kita ditebus, diselamatkan, diberikan tempat yang terbaik. Pada titik ini sahabat seperjalanan, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah dalam rumah tangga, di lingkungan pekerjaan, lingkungan pendidikan, di dalam hubungan masyarakat satu dengan yang lain, kita saling membasuh kaki, saling menolong, saling menopang, saling mendukung, atau saling iri hati, atau saling jegal-jegalan satu dengan yang lain, saling menghancurkan, saling mengkhianati, saling memburuk-burukkan satu dengan yang lain? Sesungguhnya hidup adalah sebuah pilihan. Kita akan sen kiri, sen kanan, maju ke depan, mundur ke belakang. Itu pilihan di dalam berkendaraan. Dalam kehidupan juga sebuah pilihan. Kita akan melakukan hal yang baik, membasuh kaki, atau kita melempar sandal kepada orang lain, melempar tali kasut kita kepada orang lain, menghina orang lain, atau memberkati orang lain, memukul orang lain, atau memeluk orang lain, memberikan kebaikan buat orang lain, atau membawa malapetaka buat orang lain. Semua pilihan. Pilihan-pilihan yang baik dan buruk sangat ditentukan apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan lewat tangan kita, apa yang kita perbuat lewat perbuatan kita. Kalau firman Tuhan berkata, hendaklah Tuhan dimuliakan lewat perbuatan-perbuatan baik kita. Dalam Matius pasal 5 kita dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Tapi jangan kita menjadi seperti Yudas Iskariot pengkhianat, menjadi seperti Petrus yang kemudian menyangkal Yesus, berbuat keburukan, atau kita berbuat kebaikan. Itu terjadi pilihan di dalam setiap kita masing-masing. Biarlah kita dalam setiap kehidupan kita, Allah sudah memberkati kita, yaitu nafas kehidupan. Allah memberkati kita dengan kesehatan, Allah memberkati kita dengan kecukupan, Allah memberikan segala sesuatu yang baik kepada kita. Itu digunakan untuk semua perkara yang baik. Kita punya uang, memang bisa beda satu dengan yang lain, tapi uang, harta benda, waktu, karunia, kesempatan, itu adalah anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Tapi apakah berkat Tuhan dipakai untuk memberkati atau dipakai justru untuk melukai orang lain? Itu bergantung pilihan setiap kita masing-masing. Biarlah kita boleh saling membasuh kaki, karena Kristus sudah memberikan contoh membasuh kaki, membasuh dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.